Orasi Puan Maharani di Jawa Timur, pesan khusus untuk Prabowo dan Gibran. Relawan Gibran berkopiah terdiri dari para gus dukung Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Masinton dilaporkan ke MKD, buntut usulkan hak angket buat MK, PDIP tak ikut campur. PDIP sebut Prabowo dan Gibran New Orde Baru. Gerindra senyumin aja, jogetin aja. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Hubungan PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo memanas jelang Pilpres. Gibran yang merupakan anak Jokowi maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 bersama Prabowo. Padahal Gibran adalah kader PDIP. Hal tersebut yang membuat Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut kawan lama sudah menjadi lawan baru menjelang Pilpres 2024. Ketua DPD PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut kawan lama sudah menjadi lawan baru menjelang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke Jawa Timur. Dia ingin kader dan relawan PDIP di Jawa Timur menyiapkan pemenangan. Puan mengatakan suara Jawa Timur akan menjadi rebutan di Pilpres 2024. Dia ingin PDIP bisa memenangkan pertarungan di wilayah tersebut. Ucapan Puan selaras dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat. Jarod menyatakan kesiapan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadapi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jarod menyinggung soal kematian demokrasi dan putusan Mahkamah Konstitusi MK. Dia juga menyebut Prabowo dan Gibran sebagai cermin Neo Orde Baru. Hubungan PDIP dengan keluarga Presiden Joko Widodo memanas jelang Pilpres. Gibran yang merupakan anak Jokowi maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 bersama Prabowo. Padahal Gibran adalah kader PDIP, sementara PDIP telah lebih dulu mengusung Ganjar dan Mahfud. Sementara itu, Puan Maharani meminta para kader, simpatisan dan pendukungnya agar tidak takut dengan adanya kawan menjadi lawan dalam mendukung pasangan bakal cawapres dan cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Puan menyebut ajakan memilih Ganjar dan Mahfud bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, bahkan Indonesia emas di tahun-tahun mendatang. Puan menutup orasinya dengan mengajak para kader simpatisan PDI Perjuangan dan koalisinya, yakni P3, Hanura, dan Perindo, untuk bergerak langsung mengetuk hati rakyat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Selain Puan, acara deklarasi tim pemenangan daerah TPD Ganjar Pranowo dan Mahfud MD turut dihadiri sejumlah tokoh partai. Beberapa di antaranya Sekjen P3 Arwani Tomafi, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto, serta Ketua DPD Hanura Jawa Tengah Bambang Raya. Jangan takut dengan lawan, siapapun lawannya, walaupun itu pernah keluarga kita. Tapi sekarang kita pilih siapa? Pilih siapa? Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman. Tapi kita tetap pilih siapa? Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman. Tapi kita tetap pilih Ganjar Pranowo.
kita hadapi untuk memenangkan pemilu 2024 tidak ringan. Ada tantangan besar, ada perlawanan besar. Kawan jadi lawan. Banyak pihak yang ingin melihat kita pecah, ingin melihat kita lemah. Tantangan yang kita hadapi bagaikan batu karang yang menghadang, seperti terpaan gelombang, bahkan kadang seperti hantaman badai. Tapi bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Bertempur demi kebenaran. Kita adalah para pejuang untuk Indonesia. Siap! Di Pilpres 2024 ini, pasangan Prabowo dan Gibran dapat dukungan dari relawan Gibran Berkopiah. Pembina relawan Gibran Berkopiah, Gus Ubaidillah Amin, menyatakan Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang paling berkomitmen melanjutkan pembangunan di era Presiden Joko Widodo. Berikut informasi selengkapnya. Dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming bertambah. Di Pilpres 2024 ini, pasangan Prabowo dan Gibran dapat dukungan dari relawan Gibran Berkopiah. Pembina relawan Gibran Berkopiah, Gus Ubaidillah Amin, menyatakan Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang paling berkomitmen melanjutkan pembangunan di era Presiden Joko Widodo Jokowi. Pria yang akrab disapa Gus Ubaid ini menyebut kinerja Gibran sebagai wali kota Solo sangat baik. Hal itu bisa dilihat dari pembangunan yang ada di Solo. Pria yang juga caleg Golkar DPR RI Dapil Jatim 3, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso ini mengatakan relawan Berkopiah Gibran juga menilai sosok Prabowo sebagai figur yang paling berkompeten memimpin bangsa ini. Gus Ubaid juga menjelaskan alasan dibentuknya relawan Gibran Berkopiah. Dalam waktu dekat, Gus Ubaid menyebut relawan Gibran Berkopiah akan segera dideklarasikan antara di Jatim atau Jateng. Deklarasi akan menghadirkan Gibran. Tambahan dukungan dari relawan dulur Prabowo dan Gibran. Ribuan orang di Situbondo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka mengatasnamakan diri sebagai relawan dulur Prabowo dan Gibran. Koordinator Prabowo dan Gibran Jatim, Dr. Agung Mulyono mengatakan, relawan dulur Prabowo dan Gibran siap memenangkan gacornya di wilayah Tapal Kuda. Pria yang akrab disapa Dr. Agung ini menyatakan relawan dulur Prabowo dan Gibran kini sudah diikuti sekitar 100.000 orang.
Caleg Demokrat DPRD Provinsi Dapil Jatim 4, Banyuwangi Situbondo Bondowoso ini menyebut antusias warga terhadap Prabowo dan Gibran sangat tinggi sejak dideklarasikan maju di Pilpres 2024. Ketua Komisi DPR Jatim ini mengatakan, relawan dulur Prabowo dan Gibran akan terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan Prabowo dan Gibran. Tahun 2024. Siapa tadi presidennya? Prabowo. Kalau menyebut presiden mesti yang duwe wah. Sopo wakile tahun 2024? Gibran. Mahfud MD. Tadi saya tanya, siapa presiden kita? Ganjar. Terima kasih. Sekali lagi saya tanya, siapa presiden kita? Ganjar. Terima kasih. Kami perwakilan Kiai, habaib, ulama, guru, pedagang, petani, nelayan, buruh, lintas agama, dan Ormas Banyuwangi Jawa Timur, menyatakan sikap, mendukung, dan mendoakan, Bapak Haji Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia, tahun 2024. Semoga menjadi presiden dan pimpinan negara yang amanah untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pak Prabowo yang tegas, ikhlas, dan jujur, insya Allah Indonesia akan lebih maju lagi. Dengan acara seperti ini kita bisa mensolidkan gerakan-gerakan para ibu nyai, para kiai untuk bersatu mewujudkan harapan kita semua. Pak Prabowo yang saat ini dikenal dengan ketegasannya, dengan keikhlasannya, insya Allah akan memberikan Indonesia lebih maju lagi, lebih baik lagi. Harapan kami sangat besar, semoga tetap solid, semangat, dan guyup rukun mewujudkan harapan kita bersama, mewujudkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Anggota Komisi 11 DPR RI, Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Masinton melakukan pengajuan hak angket DPR RI atas MK, dianggap sebagai pelanggaran etik dan melecehkan kehormatan anggota dewan. Berikut informasi selengkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI, Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan advokat lisan. Pelaporan dilakukan oleh anggota advokat lisan Syahrijal Fahlevi di kantor MKD DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 3 November 2023. Oke, baik. Jadi kalau berdasarkan daripada laporan kami berharap bahwa Majelis Kehormatan Dewan mengenakan sanksi sedang, karena berdasarkan peraturan etik itu sendiri, di perbuatan Masinton Pasaribu ini dengan kategori termasuk dalam kategori sedang.
kode etik. Ya, nah. Yang mana paling beratnya itu pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR pelanggaran kode etik berat. Ia menjelaskan, berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR GAMI DPR GAMI DPD atau Undang-Undang MD3, hak angket merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal strategis atau yang berdampak luas pada masyarakat. Sementara, Mahkamah Konstitusi MK merupakan lembaga yudikatif yang memiliki independensi. Sehingga, dorongan Masinton melakukan pengajuan hak angket DPR RI atas MK dianggap sebagai pelanggaran etik. Lebih lanjut, Syahrizal mengatakan Masinton dianggap telah melecehkan kehormatan anggota dewan. Ia dianggap melanggar pasal 3 Peraturan DPR RI tentang kode etik. Respon MKD. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dekgam mengatakan pihaknya akan memeriksa laporan terhadap anggota fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Laporan itu telah diterima pada Jumat 3 November 2023 kemarin dan akan diperiksa terlebih dahulu oleh sekretariat. Dia menjelaskan, dalam waktu 7 hari, jika laporan tersebut memenuhi syarat formil, MKD akan mengadakan rapat pleno. Di sisi lain, Nazarudin mengingatkan, anggota DPR harus tetap mematuhi kode etik, meskipun memiliki kekebalan hukum dalam bertugas. Bukan perintah PDIP. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyatakan bahwa partainya tidak ikut campur dalam hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi MK yang diusulkan anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Hasto hanya menegaskan bahwa hak angket merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR. Oleh karena itu, Hasto menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh lembaga perwakilan rakyat tersebut. Menurutnya, hak-hak tersebut baru akan digulirkan apabila menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hasto pun mengembalikan wacana hak angket ini kepada para anggota dewan yang duduk di Senayan. Ia mengatakan PDIP masih menunggu proses penanganan dugaan pelanggaran etik yang sedang dikerjakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sambil mempersiapkan diri jelang Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi itu adalah benteng demokrasi, sehingga tidak boleh dikebiri, tidak boleh ada manipulasi.
Tidak boleh hanya karena hubungan kekeluargaan, kemudian hukum dikorbankan. Maka kami percayakan sepenuhnya pada Mahkamah Etik untuk mengambil keputusan terbaik demi keadilan. Usulan Masinton. Sebelumnya, usul hak angket terhadap MK itu diungkap Masinton di tengah rapat paripurna DPR RI ke-8 masa sidang 2 tahun sidang 2023 hingga 2024 pada Selasa 31 Oktober 2023. Ia menganggap bahwa putusan MK soal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres itu mengecewakan dan diwarnai nepotisme. Kini, MK sedang mengusut adanya dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi dalam penyusunan putusan itu dengan Ketua MK yang juga ipar Presiden Joko Widodo, Jokowi, Anwar Usman sebagai terlapor paling banyak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Sebagaimana diberitakan lewat putusan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023, MK membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, atas dasar putusan MK itu, diketahui bahwa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, bisa mengikuti Pilpres 2024 walaupun usianya belum mencapai 40 tahun. Akibat putusan tersebut, 9 hakim konstitusi dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Pasalnya, ada dugaan kejanggalan, sebagaimana disampaikan 2 hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda, dissenting opinion Saldi Isra dan Arif Hidayat. MK akhirnya dibentuk dan telah menerima secara resmi 18 aduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dari putusan perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 tersebut. Aduan tersebut bervariasi, mulai dari melaporkan Ketua MK Anwar Usman selaku paman Gibran. Ada yang memintanya mengundurkan diri, ada yang melaporkan seluruh hakim konstitusi, ada yang melaporkan hakim yang menyampaikan pendapat berbeda, dan aduan yang mendesak agar segera dibentuk MK. Menghormati ranah independensi kekuasaan kehakiman, maka dibatasi. Tapi dalam aspek pelaksanaan undang-undangnya boleh, katakan umpama ada aspek suap di sana, ada aspek kong kali kong di sana, boleh. Nah, itu ranah DPR untuk melakukan tugas dan fungsi pengawasannya secara optimal melalui hak angket tadi, penyelidikan. Setelah 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftarkan diri di KPU, banyak istilah baru yang muncul ke permukaan. Seperti di berita terakhir ini, PDI Perjuangan menyebut pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan dari New Orde Baru. Hal tersebut mendapat respon dari pimpinan Partai Gerindra. Berikut informasinya. Tadi kan dibilang ini Orde Baru reborn katanya. Wah, ya. Kalimatnya itu milenial. Wah, iya kan? Iya. Jadi kalau dulu itu saya tuh ingat sekali loh, itu tahun piro ya? 30 tahun yang lalu kali. Saya ingat sekali bahwa
yang kita hadapi itu memang orang yang memang berbeda dengan kita. Bagaimana kemudian kita itu ingin memperjuangkan apa yang ingin diharapkan oleh rakyat. Jadi hadapannya itu jelas siapa dia musuh kita, apa yang kita hadapi. Bahwa kekuasaan yang sangat absolut yang kemudian membuat rakyat itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak. PDIP terus melontarkan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming. Diketahui, Gibran memilih berseberangan dari PDIP dengan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan selalu ada kubu pasangan calon lain yang berkampanye secara negatif ketika mulai merasa tidak percaya diri saat berkontestasi di pemilu. Hal tersebut Habibur Rahman sampaikan dalam respon pernyataan Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat yang menyebut pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka cerminan Neo Orde Baru. Mulanya, Habibur Rahman mengaku tidak tahu apakah pernyataan Jarod itu mengarah ke konteks negatif atau positif. Sebab, menurut dia, di setiap masa baik itu Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi, selalu ada sisi positifnya. Saya nggak tahu ya apa yang dimaksud Neo Orde Baru, apakah dalam konteks positif atau negatif. Ya, kalau dalam konteks positif mungkin saja ya, di Orde Baru ada hal-hal positif juga, begitu juga di Orde Lama, begitu juga di Orde Reformasi. Habibur Rahman menegaskan ketika ada pasangan calon yang mulai merasa tidak percaya diri, maka mereka akan memainkan kampanye negatif. Misalnya, seperti tidak percaya dengan nilai jualnya sendiri, hingga apakah visi misi yang digaungkan bisa mengambil hati rakyat atau tidak. Pasangan calon dalam kontestasi apapun, ketika dia mulai melakukan kampanye negatif, menunjukkan dia tidak percaya diri untuk menunjukkan nilai jualnya, tidak percaya diri untuk menunjukkan dia punya visi misi program yang bisa mengambil hati rakyat. Politik kami adalah politik merangkul, politik senyumin aja. Ya, silakan Mas Jarod bilang begitu, Pak Prabowo akan tersenyum saja. Kalau perlu Pak Prabowo akan jogetin saja. Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya menyindir PDIP yang sedang tidak percaya diri, Habibur Rahman menepis. Dia mengaku hanya berbicara secara umum, di mana jika ada pihak yang tidak percaya diri, maka biasanya yang dikeluarkan adalah kampanye negatif. Ya, menurut sudah habis amunisi untuk meyakinkan rakyat sehingga panik ya, dan melakukan hal-hal yang teruji. Itu kembali ke penilaian rakyat. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Jarod Saiful Hidayat menilai pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden, capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai cerminan dari Neo Orde Baru. Jarod pun mengajak parpol koalisi pengusung Ganjar dan Mahfud MD untuk bergerak menghadapi Neo Orde Baru tersebut. Menurut Jarod, kemenangan dalam pemilihan presiden Pilpres dimulai dari rakyat fokus bergerak di akar rumput. Sebab, rakyat semakin cerdas di dalam melihat rekayasa hukum yang terjadi di Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi syarat batas usia capres dan cawapres. Selain itu, rakyat juga bereaksi keras atas mobilisasi aparat yang menurunkan bendera, baliho, dan berbagai atribut dukungan terhadap Ganjar dan Mahfud MD. Dia menyebutkan PDIP percaya pada integritas Majelis Kehormatan MK untuk benar-benar objektif dan mengedepankan sikap kenegarawanan.
rebut suara di Jateng. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju Kim Gibran Rakabuming Raka beserta para caleg Partai Kim akan turun untuk mengambil suara rakyat di Jawa Tengah Jateng. Dirinya merespon PDIP yang hingga saat ini masih percaya diri Jateng akan menjadi kandang banteng. Habibur Rahman kemudian mengajak semua pihak untuk riang bergembira dalam kontestasi di pemilu 2024. Dia menyebut Gerindra pun tidak pernah menganggap PDIP sebagai musuh. Lalu Habibur Rahman meyakini di hati Ketua DPP PDIP Puan Maharani hingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto terdapat merah putih. Sehingga jika ada sedikit perbedaan pilihan politik, maka itu tidak menjadi masalah. Sebelumnya, bakal Capres Ganjar Pranowo menegaskan bahwa Jawa Tengah Jateng masih menjadi kandang banteng, meski salah satu kader PDIP kini menjadi lawan di Pilpres mendatang. Diketahui, kader yang kini menjadi lawan PDIP adalah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Gibran maju sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Jateng sampai hari ini tetap kandang banteng. Bantengnya makin solid, makin kuat. Karena banteng tidak pernah cengeng. Dalam banteng itu kalau ketakutan bukan nangis, dia akan marah. Namun, Ganjar mengingatkan agar marahnya tidak keterlaluan dan tetap mengutamakan akal sehat. Kita minta Allah marahnya jangan terlalu gunakan hati, gunakan akal sehat, karena kita marah seperti kami semuanya. New Reformasi. PDI Perjuangan menyerang pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasangan tersebut disebut sebagai Neo Orde Baru Orba. PDIP beranggapan Gibran yang merupakan putra Presiden Joko Widodo dianggap melanggengkan dinasti politik untuk terjadi di Indonesia. Maka dari itu, PDIP memastikan bahwa pasangan calon yang mereka usung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, akan terus memperkuat demokrasi. Di sisi lain, Partai Gerindra selaku salah satu pihak yang mengusung pasangan Prabowo dan Gibran membantah Prabowo dan Gibran merupakan cerminan Neo Orde Baru. Gerindra justru melihat pasangan Prabowo dan Gibran sebagai New Reformasi. Bahkan, Gerindra yakin Prabowo pasti hanya akan merespon dengan jogetan saja untuk membahas tudingan-tudingan seperti itu. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon menampik anggapan Jarod yang mengatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah cerminan dari Neo Orba. Menurutnya, Prabowo selalu mematuhi prinsip-prinsip demokrasi dalam langkah politiknya. Saya kira tuduhan itu kurang tepat ya. Apa yang terjadi di dalam proses selama ini juga dalam proses yang demokratis. Ia menyatakan perjuangan Prabowo untuk menjadi presiden tak bisa dianggap melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi. Pasalnya, Prabowo berproses cukup lama, mulai dari awal membentuk Partai Gerindra itu sendiri. Jadi kita membangun partai, jadi tidak ujung-ujung langsung meloncat atau melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Jadi
Baginya, Prabowo dan Gibran justru menggambarkan new reformasi. Meski begitu, Fadli tak menjelaskan dengan rinci apa yang disebutkannya itu. Menurut saya lebih tepat dikatakan neo reformasi. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.